Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, konflik Amerika Serikat, Iran kembali memanas. Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke wilayah Bahrain dan juga Kuwait Minggu pagi waktu setempat. Militer Iran sebut serangan ini sebagai tanggapan atas serangan udara Amerika Serikat ke wilayah Iran. Sirine berbunyi di kota Kuwait menyusul serangan drone dan rudal Iran yang menargetkan wilayah Kuwait dan Bahrain. Garda Revolusi Iran mengancam akan menghentikan sepenuhnya negosiasi untuk mengakhiri perang jika Washington terus melanjutkan serangannya. Dalam serangan kali ini, Garda Revolusi Iran mengklaim telah menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer Amerika Serikat. Serangan Iran ditargetkan antara lain ke pangkalan udara Ali Al-Salim di Kuwait dan markas besar Armada kelima Amerika Serikat di Pelabuhan Salman di Bahrain. Garda Revolusi Iran menegaskan serangan ke Kuwait dan Bahrain merupakan balasan atas agresi Amerika Serikat terhadap situs-situs di wilayah pesisir Iran. Kesepakatan damai AS-Iran kembali berada di ujung tanduk setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Teluk. Insiden ini memicu kekhawatiran bahwa kesepakatan damai yang baru tercapai akan kembali terancam batal. Sebagai bentuk balasan terhadap serangan Amerika Serikat, Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke wilayah Bahrain dan Kuwait. Sirene berbunyi di kota Kuwait menyusul serangan drone dan rudal Iran yang menargetkan wilayah Kuwait dan Bahrain. Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi menyatakan, Teheran siap menanggapi secara tegas tindakan Amerika Serikat yang melanggar kesepakatan damai. Ebrahim juga menegaskan, siapapun yang melewati Selat Hormuz harus mengikuti aturan yang ditetapkan Teheran. Setiap pelanggaran dan ketentuan tersebut pasti akan ditindak. دیشب دیدید در ادامه نقض آتش بس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادند و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی. Sebelumnya, militer Amerika Serikat merilis video serangan udara yang menargetkan militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Siaran televisi Iran menyebut serangan AS menyasar daerah desa Tahroye, wilayah Sirik, Iran. Serangan menghantam 10 target militer Iran mencakup infrastruktur pengawasan, sistem komunikasi, situs pertahanan udara, hingga fasilitas penyimpanan drone dan kapal ranjau. AS mengeklaim serangan itu konsekuensi atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan Iran. Trump menyebut Iran menyerang kapal dagang di Selat Hormuz menggunakan drone. Trump bahkan mengancam akan melenyapkan Iran. Melalui akun Truth sosialnya, Trump menulis pesawat Amerika Serikat baru saja menghantam lokasi penyimpanan rudal dan drone, serta situs radar pesisir milik Iran, karena mereka melanggar perjanjian gencatan senjata lagi. Sangat mungkin mereka tidak akan pernah belajar.
Bisa jadi akan tiba saatnya kita tidak bisa lagi bersikap rasional dan terpaksa menyelesaikan secara militer tugas yang telah kita mulai dengan sangat sukses. Jika itu terjadi, Republik Islam Iran tidak akan ada lagi. Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Angel Damayanti bilang, ketegangan ini terjadi karena kedua belah pihak masih memiliki rasa saling curiga satu sama lain. Angel menambahkan, jika konflik ini terus berlanjut, maka kesepakatan damai sulit tercapai. Kedua belah pihak lah ya sama-sama melihat atau mempersepsikan masing-masing itu pihak lawannya itu sebagai ancaman. Iran melakukan serangan ke pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait yaitu bentuk dari respons karena Amerika sebelumnya menyerang beberapa kota di Iran, dan Amerika pun mengklaim dia melakukan itu karena Iran sebelumnya menyerang kapal kargo di Selat Hormuz pada hari Kamis tanggal 26 Juni yang lalu. Artinya ini masih akan terus berlanjut, aksi reaksi terus terjadi, dan ini sebenarnya kan semacam apa ya Mas, kayak upaya hanya untuk membuat kesepakatan damai ini tidak sungguh-sungguh terrealisasi. Sementara, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta bilang, saling serang antara Amerika Serikat dan Iran menunjukkan bahwa perjanjian antara kedua negara ini sifatnya rapuh. Stanislaus menjelaskan, jika ada pihak memprovokasi, maka dengan cepat kedua negara itu akan kembali saling serang. Kalau kita melihat situasi ini, maka sebenarnya memang perjanjian yang rapuh tersebut, sudah banyak pengamat yang menduga seperti itu, maka akan mudah sekali akan terjadi pelanggaran-pelanggaran, termasuk serangan. Iran mengklaim bahwa Amerika duluan, Amerika mengklaim bahwa Iran duluan, tapi faktanya bahwa kedua pihak ini saling menyerang pasca perjanjian ditandatangani. Jadi nampaknya memang perjanjian itu tidak cukup, jadi perlu ada upaya-upaya lain untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Eskalasi terbaru ini sekaligus memudarkan harapan terhadap terciptanya perdamaian yang lebih berkelanjutan di Timur Tengah. Padahal, sepekan sebelumnya kedua negara disebut telah menunjukkan sinyal positif untuk meredakan ketegangan melalui kesepakatan gencatan senjata.